Halo guys, bertemu lagi dengan saya Hermana Vita. Pada kesempatan ini kita akan mengulas yaitu pada mata kuliah dengan judul ekologi hewan akan membahas materi respon dan adaptasi hewan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada respon terhadap hewan. Merupakan pengaruh faktor lingkungan dianggap sebagai strategi hewan untuk beradaptasi dan untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, setiap hewan ini akan menunjukkan strategi adaptasinya yang merupakan pengaruh dari faktor. Ya, faktor ini penting bagi keberlangsungan hidup dari hewan-hewan tersebut. Respon pertama kali organisme terhadap perubahan lingkungan ialah ekofisiologi dan bisa sangat berbeda pada setiap jenis spesies ataupun organisme tersebut. Nah, pada hewan yang berdarah dingin atau polykelotroph atau penurunan atau peningkatan suhu udara akan diikuti dengan penurunan atau peningkatan laju metabolismenya. Nah, sebaliknya, jika hewan tersebut berdarah panas, homoeotroph, yaitu penurunan suhu udara justru akan meningkatkan laju metabolisme tubuhnya untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, di sini untuk respon hewan dapat kita bagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada semu, latel, berarah, pengontrolan, dan defisiensi. Masuk yang pertama yaitu semu. Merupakan modifikasi pengaruh suatu faktor oleh faktor lainnya. Sebagai contoh yaitu ada relatif humidity atau kelembaban relatif yang rendah meningkatkan laju evaporasi permukaan tubuh, sehingga hewan berdarah panas mampu bertahan pada iklim yang sangat hangat. Yang kedua itu adalah latel, di mana faktor lingkungan menyebabkan kematian seperti misalnya suhu yang terlalu panas atau yang terlalu dingin. Yang ketiga yaitu berarah. Di sini faktor lingkungan yang menyebabkan orientasi tertentu. Misalnya ada burung-burung di kutub utara bermigrasi ke arah selatan pada saat musim dingin dan kembali lagi ke utara pada saat musim semi atau panas untuk melakukan perkembangbiakan. Yang selanjutnya itu pengontrolan. Merupakan faktor tertentu yang dapat mempengaruhi laju suatu proses fisiologi tanpa masuk ke dalam reaksi. Di sini contohnya yaitu ada suhu lingkungan yang dapat berpengaruh besar terhadap metabolisme, ekskresi, dan juga lokomosi hewan tersebut. Nah, selanjutnya itu defisiensi. Defisiensi yaitu suatu faktor lingkungan pada habitat tertentu dapat mempengaruhi aktivitas ataupun metabolisme hewan. Sebagai contoh dari ini yaitu jika oksigen ada atau tidak pada tekanan rendah akan membatasi aktivitas hewan. Yang kita akan bahas yaitu tentang aklimatisasi. Aklimatisasi merupakan suatu upaya menyesuaikan fisiologi atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan yang baru yang terjadi yang dimasukkan di dalamnya. Pada hal ini, pada dasarnya kemampuan organisme dapat mengatur morfologi, perilaku, dan jalur metabolismenya di dalam tubuhnya masing-masing. Nah, beberapa kondisi yang ada pada umumnya disesuaikan adalah suhu lingkungan, derajat keasaman atau pH, dan kadar oksigen. Proses penyesuaian ini berlangsung dalam waktu yang cukup bervariasi, tergantung dari sejauhnya perbedaan kondisi antara lingkungan yang baru dan yang akan dihadapinya. Dapat juga berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu juga. Nah, yang ketiga yaitu adaptasi hewan. Adaptasi hewan di sini hewan akan beradaptasi terhadap faktor-faktor lingkungan dengan cara memodifikasi morfologi, termasuk situ ada anatomi, juga ada fisiologi tubuhnya,
dan maupun perlakuannya atau tingkah laku. Modifikasi ini akan berubah pada kisaran faktor lingkungan yang berubah juga. Nah, pada modifikasi bisa secara cepat ataupun lambat tergantung pada modifikasi yang dialami oleh hewan. Adaptasi fisiologi dilakukan sebagai respon terhadap perubahan faktor lingkungan. Modifikasi fisiologi ini lebih cepat dibandingkan dengan adaptasi morfologi. Beberapa contoh dari adaptasi fisiologi yaitu yang pertama adalah perubahan kadar sel darah merah. Kedua yaitu secara fisiologi hewan ruminansia memodifikasi bentuk lambungnya menjadi lambung kompleks. Yang ketiga contohnya itu hewan-hewan penghisap darah seperti lintah, pacet, dan nyamuk menghasilkan zat antikoagulasi darah, contohnya heparin, sehingga tempat mereka menempel atau menghisap darah tidak terjadi pembekuan darah. Contoh yang selanjutnya yaitu pada primata dengan sistem sosial satu jantan atau one male. Nah, selanjutnya itu adalah topik adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian diri hewan terhadap perubahan lingkungan dengan cara memodifikasi struktur dan bentuk atau bahkan warna bagian tubuh luar atau morfologi luar dan bagian dalam morfologi dalam atau juga anatominya. Adaptasi ini muncul sebagai respon evolusioner hewan untuk tetap mampu bertahan dan bereproduksi. Contoh adaptasi morfologi yaitu disajikan pada bahasan berikut ini, yaitu yang pertama modifikasi alat gerak. Alat gerak hewan mengalami modifikasi bentuk sesuai fungsinya. Contohnya yaitu tungkai pada kelelawar berubah bentuk menjadi bentuk parasut sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk terbang. Nah, ini merupakan beberapa contoh modifikasi alat gerak pada hewan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya itu modifikasi bentuk dan ukuran paruh burung. Bentuk dan ukuran paruh burung menggambarkan bentuk adaptasinya terhadap jenis makanannya. Sebagai contoh yaitu model paruh tebal bengkok dengan ujung runcing pada kakak tua diadaptasikan untuk fungsi mencongkel buah, dan paruh tebal dan yang sangat runcing tajam menggambarkan fungsinya sebagai pemakan daging pada burung predator. Nah, ini merupakan contoh-contoh yang lainnya pada modifikasi bentuk paruh burung sesuai dengan fungsinya. Nah, yang ketiga yaitu modifikasi struktur organ pencernaan pada hewan. Yang pertama yaitu ada karnivora, merupakan saluran pencernaan yang lebih sederhana dibandingkan dengan hewan mamah biak, di mana atau rumensia. Dari kambing karnivora lebih sederhana dan sekum mengalami rudimenter. Pada hewan ruminansia, lambungnya kompleks dan terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum sesuai dengan fungsinya untuk mencerna rerumputan yang mengandung banyak selulosa. Selanjutnya yaitu modifikasi bentuk gigi, dan bentuk gigi pada hewan ini mengalami modifikasi sesuai dengan fungsinya. Misalnya pada ular yang berbisa atau kobra ataupun viper, sepasang taring yang mengalami modifikasi menjadi bentuk seperti jarum suntik, atau solenoliva untuk menusukkan atau menyemprotkan bisanya ke dalam mangsanya. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari modifikasi gigi pada hewan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya yaitu modifikasi struktur kaki pada burung.
modifikasi kaki pada burung ini contohnya yang jelas yaitu pada modifikasi morfologi menurut fungsinya. Misalnya kaki pada ayam diadaptasikan untuk fungsi mengais, kaki maleo dihadapkan untuk menggali tanah. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari morfologi struktur kaki hewan berdasarkan fungsinya. Selanjutnya itu corak, warna bulu, dan rambut. Nah, ini merupakan contoh dari adaptasi dari perbedaan bulu atau rambut yang ada pada setiap hewan. Selanjutnya yaitu adaptasi morfologi terhadap kehidupan di air. Secara baik ditunjukkan oleh bentuk tubuh ikan. Ini merupakan contoh dari modifikasi tubuh ikan yang ada di air. Nah, selanjutnya itu adaptasi perilaku, yaitu ialah adaptasi perilaku yang dapat dilakukan hewan secara segera jauh lebih cepat daripada adaptasi fisiologis dan adaptasi morfologis. Nah, sekianlah presentasi kali ini, semoga bermanfaat.